Prabowo mendekati Jokowi ada apanya, bukan apa adanya. Ditulis oleh Nikmatul Sugiarto di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. 2024 sudah semakin dekat aja nih. Prabowo yang berjoget ria dalam kontestasi Pilpres lalu, sekarang sudah mulai kembali menampilkan jogetannya lagi saat ditanyai siapa cawapresnya. Jika waktu itu Sandiaga Uno yang di sampingnya, kali ini ada Caimin dari PKB yang mendampinginya. Aku kembali dibikin takjub sama kegigihan Ketum Gerindra itu. Selama ambisi untuk memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini belum diraih, maka selama itu pula dia akan berusaha mengambil peluang untuk mengikuti kontestasi Pilpres. 2024 bukan lagi kesempatan buat Prabowo, tapi sudah jadi peluang karena kegagalannya beberapa kali mengikuti Pilpres. Yang pertama dulu saat digandeng Megawati Soekarno Putri menjadi cawapresnya. Belum membuahkan hasil, Prabowo mencoba peruntungan pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Tapi apa daya, tangan Prabowo tidak dapat menggapai jabatan presiden. Dua terakhir rivalnya tidak berganti, hanya Jokowi saja. Kemenangan Jokowi di setiap Pilpres ini tidak luput dari tangan besi Megawati Soekarno Putri. Prabowo yang kala itu sempat mendampingi Mega dalam Pilpres harus mengakui kehebatan mantan partnernya itu yang telah melahirkan kader sehebat Jokowi. Begitu pula selama 2 periode ini, Prabowo harus mengakui bagaimana keberhasilan Jokowi dalam membawa Indonesia ini keluar dari zona nyamannya untuk sebuah kemajuan. Tahun 2024, Prabowo tidak akan menyanyiakan waktu untuk mengabaikan Pilpres. Ambisinya untuk nyapres belum surut, masih tinggi. Sampai-sampai dalam posisinya yang kini menjadi Menhan di Kabinet Jokowi, ia jadikan alat tunggangan menuju 2024. Loh, gimana bisa seorang Prabowo memanfaatkan jabatannya di pemerintah sebagai alat untuk naik nyapres? Tentu bisa dan sangat mudah bagi Prabowo karena dia sudah berada di kubu Jokowi. Semakin mudah bukan untuk mencari muka? Jokowi menjadi perantara mengendorse siapapun nama yang terlist dalam bursa capres-cawapres. Satu di antaranya memang tidak menanggapi hawa capres-capres sebelum dideklarasikan resmi. Tapi untuk Prabowo tidak akan lagi menutupinya. Justru itu kesempatan untuk menambah power agar full. Beberapa momen digunakan untuk dekat dengan Jokowi, terus mendekat sedikit demi sedikit agar namanya tidak jauh dari Jokowi. Mungkin Prabowo juga mengeluarkan wajah memelasnya kepada Jokowi sambil berseru begini, "Pak, bantu saya dong, saya belum dapat giliran menjadi presiden nih, padahal sudah beberapa kali mencoba tapi gagal terus." Alhasil daripada bikin risih, di-endorse-lah Prabowo sebagai salah satu capres. Berawal dari situlah Prabowo melancarkan aksi untuk menjilat Jokowi. Di sela-sela mengerjakan tugasnya, Prabowo mencoba memuja Jokowi dari berbagai aspek. Tentu itu semua bisa tercapture dalam kepalaku, soalnya pendekatan seperti itu sudah basi sekali. Plot twist ya, kalau kata anak film, jadi upaya Prabowo untuk memperlihatkan diri di publik lewat Jokowi sudah bisa dibaca arahnya oleh berbagai kalangan. Sudah menjadi rahasia umum jika Jokowi adalah presiden yang memiliki sikap adil dalam pemerataan kebutuhan dan berbagai hal yang berhubungan dengan kepemimpinannya. Tak heran dong bila pilihan seorang Jokowi ini digugu oleh rakyat. Yang di-endorse memang banyak, tapi dari tindakannya hanya merujuk pada Ganjar Pranowo saja. Beda jauh dong dengan Prabowo yang harus melakukan pendekatan kultural. Sampai anak Jokowi dihampiri semua. Saking biar kuatnya dukungan dalam pemilu, semua dilakukan Prabowo untuk menghaluskan jalannya. Apa yang dilakukan Prabowo saat ini memang berbanding terbalik dengan beberapa tahun yang lalu, saat dia menjadi rival Jokowi. Jangankan saling memuji, Prabowo malah menggulirkan fitnah-fitnah yang menggiring opini publik agar tidak memberikan suaranya kepada Jokowi. Isu Jokowi PKI kala itu yang membumi, padahal latar belakang keluarga Jokowi adalah keturunan Indonesia asli. Ibu Jokowi adalah sosok sosialis yang suka berbagi dengan anak-anak panti dan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Tega bukan? Ini bukan hanya menyerang Jokowi secara personal, tapi sudah merambat kepada keluarganya. Dan sekarang demi maju dalam Pilpres, Prabowo mengemis kepada Jokowi dan keluarga untuk mendukungnya dalam pemilu 2024 nanti. Kenyataan yang sedang terjadi ini memang membuat orang terheran-heran.
2 kali menjadi rival membuat Jokowi semakin paham dengan rekam jejak seorang Prabowo. Jadi untuk memberikan dukungan, Jokowi akan mempertimbangkan dengan matang. Apa yang terlihat di muka tidak selalu sama dengan fakta di baliknya. Jika memang Jokowi sekarang sudah memperlihatkan dukungannya untuk Prabowo, maka itu tidak lebih dari tindakan profesionalnya sebagai rekan kerja. Sekarang yang meniru perbuatan Prabowo ini ada juniornya Anies Baswedan. Demi nafsu kekuasaan, Anies menjadi kutu loncat yang mahir mengkhianati orang-orang di sekitarnya. Setelah mengkhianati pendiri Universitas Paramadina Cak Nur, Anies baru saja mengkhianati Prabowo yang dulu mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang dulu bilang tidak akan nyapres jika Prabowo maju nyapres, sekarang janji itu hilang seketika. Anies yang dulu lengket mendukung Jokowi dalam pencapresan, bahkan menjadi juru bicara dalam tim kemenangan Jokowi. Sekarang berbanding terbalik, balas dendam mungkin yang sedang dilakukan Anies karena dulu dipecat dengan alasan tak becus kerja. Sekarang Anies menjadi antitesa Jokowi, namun beberapa kali Anies dan kubunya masih membawa nama Jokowi dalam beberapa urusan. Memang itu tidak lebih dari formalitas saja. Dua capres itu hanyalah bermain trik saja demi posisi besar untuk menguasai negara ini. Mereka hanya membawa kepentingan pribadi dan kepentingan golongan yang tidak terlihat di muka, sedangkan kepentingan rakyat dikesampingkan. Hal tersebut tidak akan terjadi pada Ganjar Pranowo karena dia membawa nama rakyat bukan kepentingannya sendiri. Tidak pernah sekalipun aku melihat Ganjar ini bertindak seperti Prabowo dan Anies yang dekat dengan Jokowi hanya karena ada maunya. Gubernur satu itu tidak pernah melakukan hal-hal yang berseberangan dengan pikirannya. Harus selaras antara apa yang dia pikirkan dan apa yang akan dia lakukan. Itu semua dilakukan demi kemaslahatan rakyatnya. Kekonsistenan Ganjar dalam memimpin inilah yang mengantarkan pada banyaknya dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat di berbagai daerah hingga dukungan Jokowi. Dalam penuturannya, sang capres mengungkapkan bahwa Ganjar adalah pemimpin yang sangat ideologis dan pastinya merakyat. Dengan begitu jelasnya, apa kamu masih beranggapan Jokowi mendukung Prabowo? Tidak kalau kataku, karena Jokowi adalah pemimpin yang sudah makan banyak garam kehidupan. Tidak akan mungkin jika beliau menunjukkan rakyat jalan yang salah. Ex-wali kota Solo itu akan mengarahkan pilihan rakyat ke Ganjar yang rekam jejaknya sebagai pemimpin sudah lolos dalam pengamatannya. Bagaimana menurut Anda?